Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eldi Kalambersya Putra Tanjung. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Universitas Udayana. NIM saya 190553103. Di sini tujuan saya untuk membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah metalurgi. Dan materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah salah satu jenis dari logam, yaitu seng. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu seng. Seng adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zn, bernomor atom 30, dan massa atom relatifnya adalah 65,39. Seng merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi positif 2. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah seng sulfida. Seng ini biasanya ditemukan bersama dengan logam-logam lain seperti tembaga dan timbal dalam biji logam. Seng diklasifikasikan sebagai kalkofil, yang berarti bahwa unsur ini memiliki afinitas yang rendah terhadap oksigen dan lebih suka berikatan dengan belerang. Kalkofil terbentuk ketika kerak bumi memadat di bawah kondisi atmosfer bumi awal yang mendukung reaksi reduksi. Seng sulfida yang merupakan salah satu bentuk kristal merupakan biji logam yang paling banyak ditambang, mengandung sekitar 60-62% seng. Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersialnya tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal heksagonal. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan molekul-molekulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. Seng memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didihnya 900 derajat Celcius yang relatif rendah. Dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu proses mendapatkan seng. 80% seng didapat dari tambang yang berada di bawah tanah, 8% dari jenis tambang terbuka, dan sisanya adalah kombinasi dari keduanya. Namun, dalam hal volume produksi, tambang terbuka berkontribusi sebanyak 15%, tambang bawah tanah berkontribusi sebanyak 64%, dan 21% produksi tambang berasal dari gabungan tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Seng ditemukan di kerak bumi, terutama sebagai seng sulfida. Biji seng mengandung seng sebanyak 5-15%. Untuk mengkonsentrasikan biji, pertama-tama dihancurkan dan kemudian ditumbuk-tumbuk untuk memungkinkan pemisahan optimal dari mineral lain. Biasanya, konsentrat seng yang mengandung sekitar 55% seng dengan tembaga, timah, dan besi. Konsentrasi seng biasanya dilakukan di lokasi tambang untuk menjaga biaya transportasi ke smelter serendah mungkin. Poin berikutnya yaitu bagaimana proses pengolahan seng. Proses pengolahan seng dari bahan mentah hingga bahan jadi dimulai dari proses pemotongan bahan baku, kemudian dijadikan dalam bentuk rod coil roll dalam gulungan-gulungan tipis. Bahan mentah yang sering digunakan adalah berupa seng yang banyak ditambang, yaitu adalah seng sulfida. Setelah mendapatkan bahan mentah tersebut yang akan dijadikan bahan jadi dengan proses penyucian dengan air yang bersuhu 70-80 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar unsur yang ada pada bahan mentah yang merupakan hasil dari bahan tambang bersih dari unsur lain. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan proses pelapisan baja dengan menggunakan amonium dan zat aditif lainnya. Hal ini bertujuan agar seng dapat tampang mengkilat dan tidak mudah berkarat. Selanjutnya adalah setelah melalui proses pelapisan baja, hasil dari pelapisan tersebut dikeringkan dengan melewati mesin pengeringan dengan suhu 500 derajat Celcius, sehingga seng dan lapisan baja beserta zat aditif lainnya dapat menyatu dengan seng dalam bentuk plat. Setelah itu didinginkan.
Seng dalam bentuk plat disusun rapi, kemudian terakhir dimasukkan ke mesin gelombang sehingga dapat terbentuk plat seng yang pipi elastis dan bergelombang rapi. Selanjutnya, setelah melewati berbagai tahapan dan telah berbentuk gelombang dan rapi, maka seng siap didistribusikan ke pasaran. Dan kita masuk pada poin berikutnya, yaitu contoh penggunaan seng. Contoh-contoh penggunaan seng adalah yang pertama, yaitu penggunaan seng dalam bidang teknik dan listrik. Seng banyak dipakai sebagai pelapis pelindung terjadinya karat, karena seng lebih tahan terhadap karat dari logam lain. Dalam teknik listrik, seng banyak dipakai untuk bahan selongsong elemen kering yang merupakan kutub negatifnya, batang elektroda elemen galvani. Yang kedua, untuk industri baterai. Yang ketiga, pelapisan cat khususnya dalam industri otomobil dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu sifat-sifat seng. Yang pertama ada sifat fisik. Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersial tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal heksagonal. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Di atas 210 derajat Celcius, logam ini kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan molekul-molekulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius. Dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Terdapat banyak sekali aloi yang mengandung seng. Salah satu contohnya adalah kuningan, aloi seng, dan tembaga. Logam-logam lainnya yang juga diketahui dapat membentuk aloi dengan seng adalah aluminium, antimon, bismut, emas, besi, timbal, raksa, perak, timah, magnesium, kobalt, nikel, tellurium, dan natrium. Walaupun seng maupun zirconium tidak bersifat ferromagnetik, aloi Zr Zn2 memperlihatkan ferromagnetisme di bawah suhu 35 Kelvin. Seng yang dibakar akan menghasilkan lidah api berwarna hijau kebiruan dan mengeluarkan asap seng oksida. Seng bereaksi dengan asam basa dan non-logam lainnya. Seng yang sangat murni hanya akan bereaksi secara lambat dengan asam pada suhu kamar. Asam kuat seperti asam klorida maupun asam sulfat dapat menghilangkan lapisan pelindung seng. Seng karbonat dan reaksi seng dengan air yang ada akan melepaskan gas hidrogen. Seng secara umum memiliki keadaan oksidasi positif 2. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi positif 2 terbentuk, elektron pada kelopak elektron terluar S akan terlepas, dan ion seng yang akan terbentuk akan memiliki konfigurasi Ar3D10. Hal ini mengizinkan pembentukan 4 ikatan kovalen dengan menerima 4 pasangan elektron dan mematuhi kaidah oktet. Stereokimia senyawa yang dibentuk ini adalah tetrahedral, dan ikatan yang terbentuk dapat dikatakan sebagai sp3. Sifat kimiawi seng mirip dengan logam-logam transisi periode pertama, seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diamagnetik dan hampir tak berwarna. Jari-jari ion seng dan magnesium juga hampir identik. Oleh karenanya, garam kedua senyawa ini akan memiliki struktur kristal yang sama. Kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat logam yang dikaitkan dengan kekuatan logam tersebut jika dibebani dengan bahan mekanik. Apa-apa saja sih sifat mekanik dari seng? Yang pertama ada sifat magnetik, diamagnetik, resistivitasi listrik. Yang kedua ada konduktivitas termal. Yang ketiga ekspansi termal. Yang keempat kecepatan suara. Yang kelima modulus yang. Yang keenam modulus geser. Yang ketujuh adalah modulus ruah. Yang kedelapan adalah nisbah Poisson. Yang kesembilan skala kekerasan Mohs. Yang kesepuluh kekerasan Brinell. Dan saya akan menambahkan poin lagi yaitu jenis-jenis kombinasi seng. Seng yang dikombinasikan dengan mineral kalamine disebut sebagai oksida seng atau ZNO. Ketika oksidasi besi Fe2O3 ditambahkan ke dalam campuran tersebut, senyawa ini berubah menjadi lotion kalamine, sebuah salep topikal yang populer. Yang kedua, bila digunakan pada kulit, salep topikal tersebut mampu mengobati iritasi, ruam kulit, dan sengatan atau gigitan serangga.
Yang ketiga, zinc phosphate merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pembasmi tikus. Senyawa ini bukan hanya beracun, tapi juga sangat mudah terbakar. Elemen seng yang dikombinasikan dengan asam sitrat glukonat atau gluconate acid akan menghasilkan senyawa yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang terakhir, kombinasi seng yang ditemukan dalam produk zinc lozenge diyakini bermanfaat untuk mengurangi flu. Lozenge ini akan sangat efektif jika digunakan setiap jam hingga tubuh pulih kembali. Itu saja pembahasan saya kali ini tentang salah satu dari logam, yaitu seng. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.